Xi Jinping, negara yang sangat besar, tahun 78 datang ke Singapura dengan tekun mendengarkan a little red dot countries ya. Lee Kuan Yew cerita, tapi Xi Jinping luar biasa punya kesederhanaan, kerendahan hatian untuk belajar. Ya. Ketika Cina mencoba mengungguli Amerika, sebetulnya perspektifnya lebih kepada bagaimana kita bisa belajar ya, menata negara kita. Ini buku pertama nih ya, 100 Years Marathon. China Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower. Ini buku kedua nih, The Rise and Fall of the East ya. Nah, tapi yang paling berkesan ini bro, ya Kissinger nih, leadership. Ya, Cuma cuma enam ya, ini ya, semua mulai ke 6 situ. orang itu keren banget ya kajiannya. Jadi leaders dan calon leaders sebagai pemimpin harus open mind, tapi juga punya kerangka konseptual yang jelas, saat yang sama juga punya local wisdom dan pengetahuan terhadap sejarah yang baik ya. Apa yang Cina lakukan sekarang sebetulnya ketika mereka mengerjakan PR mereka, bagaimana Xi Jinping, negara yang sangat besar, tahun 78 datang ke Singapura dengan tekun mendengarkan a little red dot countries ya. Lee Kuan Yew cerita, tapi Xi Jinping luar biasa punya kesederhanaan, kerendahan hatian untuk belajar ya. Deng Xiaoping luar biasa. Nah, bagaimanapun di balik sebuah negara besar ada pemimpin yang mau belajar ya. Saya selalu mengutip everything rises and falls on leadership ya. Apa yang didapatkan Cina sekarang tidak lepas dari fondasi yang dibuat oleh Deng Xiaoping. Kalau Xi Jinping saya setuju masih harus melalui verifikasi sejarah lebih lanjut, tapi setidaknya ada 3 hal yang kita bisa belajar dari Cina buat leaders dan calon leaders. Yang pertama tentu kita perlu betul-betul menyadari siapa diri kita ya. Cina dengan 1,4 miliar penduduk ya, walaupun beda ya, kita sangat diverse, Cina sangat homogen, kecuali di utara, maka kita punya kondisi yang jauh lebih dinamik ya, sehingga kita perlu betul-betul mengenal diri sendiri, di mana kebijakan di Jawa beda dengan di luar Jawa, kebijakan di kota beda dengan kebijakan di desa ya. Di buku 100 Years Marathon itu salah satu kata kunci demokrasinya. Benar, secara politik mereka punya catatan, tetapi to running the country, to develop the country, to collaborate all elements to build the nation, kita perlu para teknokrat. Dan Cina menyiapkan teknokrasi berbasis merit sistemnya cukup luar biasa, sehingga poin kedua, jangan pernah lupakan ada kelompok teknokrat yang memang harus betul-betul dirawat dan dikembangkan. Terakhir yang ketiga tentu inisiatif anak muda yang basisnya adalah kualitas pendidikan. Cina punya 2.000 saja universitas, Inggris cuma 400, kita 4.000 ya Prof ya. Nah ini catatan, kualitas mendahului kuantitas. Nah karena itu memang Cina dapat, apakah Cina akan menggantikan Amerika? Amerika lagi berusaha, tidak boleh jadi ada peradaban lain. Tetapi bagaimanapun Cina memang punya peluang terdepan untuk menjadi salah satu superpower, tetapi bagaimana karakteristik pemerintah tidak adaptif, tidak partisipatif, bisa menjadi besar ketika menghadapi Indonesia. Perlu banyak belajar, bukan cuma dari Cina, dari India juga kita perlu belajar, termasuk dari Singapura, termasuk dari Rwanda yang jauh di sana, yang tahun 94
Tutsi sama Hutu masih tempur, tapi sekarang salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan yang baik. Jadi leader sama calon leaders, ayo belajar terus, buka terus pikiran saat yang sama, punya kerangka yang kuat bahwa kita bisa menganalisis semuanya, sehingga keputusan yang kita ambil, kebijakan yang kita ambil betul-betul punya akurasi dan spesifikasi yang tinggi. Begitu.